semangat warga GKP Miti Bogo dan juga sekitarnya yang memiliki semangat yang tinggi dalam upaya perayaan Natal Kristus yang dilaksanakan pada malam ini. Mari kita beri aplaus semua. Karena saya yakin kalau kita tidak memiliki iman yang kuat terhadap Kristus, maka tidak mungkin semangat merayakan perayaan Natal yang dilaksanakan yang jumlahnya lebih banyak orang yang hadir pada kesempatan malam ini. Kesan saya yang kedua adalah saya mengapresiasi Ibu Kepala Sidang dan jemaat GKP Miti Bogo. Natal malam ini mulainya tempo dan selesai juga luar biasa malam ini. Baru jam begini kita sudah selesai. Ibu Kepala Sidang, kenapa begini? Karena kita ini tiap malam itu Natal. Tadi malam kami Natal Ibu selesai jam 11. Setelah itu makan malam, pulang jam 12. Saya bilang kalau tiap malam pulang jam 12, biar Natal kita bisa encok kapan. Nah, tapi saya apresiasi, saya punya kesan tersendiri bahwa di jemaat ini Natal dimulai tepat waktu dan jam ini pun selesai. Ini luar biasa, kita proses lagi. Nah, mudah-mudahan ibadah dalam tersebut bukan cuma di sini, tapi di semua tempat kita berupaya menjadi suatu sehingga jangan terlalu kita selesai semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesan yang berikut adalah saya kira bahwa luar biasa dekorasi yang didesain malam ini dalam perayaan Natal. Karena apa? Dekorasi yang baik itu juga kita pandang bukan menjadi senang. Karena memang soal aspek estetika ini juga amanat firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia dan isinya, setelah Tuhan memandang semua ciptaannya dan akhirnya Allah memberi closing statement terakhir bahwa segala sesuatu yang diciptakan sungguh amat baik. Kata amat baik itu mengandung pengertian estetika, hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang bagus-bagus. Itu amanat firman Tuhan. Karena apa? Kecenderungan manusia itu suka memandang hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat orang tertarik. Dan saya kira perayaan Natal malam ini semua orang menjadi senang ketika memandang dekorasi yang sangat baik dan bagus dari itu semua. Dan saya kira inilah kreativitas warga jemaat di sini yang bisa mendesain semua mata acara ini dalam rangka perayaan Kristus, dan saya kira ending dari semua ini adalah dalam rangka Tuhan Yesus yang Natal itu. Amin ya. Pesan saya yang pertama, memasuki perayaan Natal di mana-mana saya sebutkan, kita dalam situasi ekonomi yang kurang bagus, kebutuhan pokok kita naik semua. Natal tahun baru harga beras naik, dan dagang naik, gula naik, semua naik. Yang turun cuma hujan saja. Semua serba naik. Nah, dalam situasi ekonomi yang seperti ini, maka saya mengajak kepada ibu semua, mari kita merayakan Natal dengan kemampuan yang kita miliki yang ada. Jangan kita memaksakan kemampuan kita, hal-hal yang sifatnya materialistik, hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang pada akhirnya menggeser pada Natal yang ada damai yang harus diberikan ketika kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing. Hal-hal yang konsumtif itu hanya ikutan saja. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting, semua penting. Tapi kita melakukan segala persiapan dalam rangka menyambut Natal tahun baru dalam konteks kemampuan kita masing-masing, tanpa memaksakan kita semua, sehingga pada akhirnya Natal bukan membawa damai, tapi Natal membawa malapetaka dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saya kira inti berita Natal adalah damai wajib menjadi milik kita semua sebagai umat Kristen, dan damai itu kita pancarkan terhadap sesama yang lain, termasuk bersama orang Kristen, dan juga terhadap saudara-saudara yang lain kita pancarkan dalam Natal, sehingga kedamaian,
kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik di negara barat, sehingga pelaksanaan pembangunan boleh berlangsung dengan baik pula. Pesan saya berikut, bersamaan dengan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita juga masuk tahun politik yang berbarengan dengan perayaan Natal ini. Karena itu saya mengajak, kalau Natal menjadi pijakan kita dalam masuk tahun politik, maka yang pasti perbedaan pilihan tidak akan merontokkan persatuan dan kesatuan kita. Damai Natal harus dibawa pada momentum tahun politik, sehingga kalau tahun politik, sekali lagi saya katakan, Natal menjadi pijakan kita semua, maka berbeda pilihan tidak akan menimbulkan perpecahan di antara sesama kita. Karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu para calegnya, pendukungnya, agar semua kita dewasa berdemokrasi. Bahwa demokrasi kalah menang adalah hal yang biasa. Saya berkali-kali mencontohkan, saya berdiri 2015 saya maju pilkada Halmahera Barat, saya wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Halmahera Barat, saya kalah dengan orang Polisi dan Sekil Manggo, tapi saya tidak pernah melakukan gerakan-gerakan apapun, dan saya mendukung pemerintahan mereka ketika terpilih sampai dengan berakhir masa periode. Jadi saya harap sebagai politisi, kedewasaan berdemokrasi kita bangun dalam pertumbuhan dalam diri kita masing-masing, dan kita menjadi penunjuk terhadap warga masyarakat kita yang ada masyarakat pemilih di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi mari sekali lagi menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, supaya semua aman sampai dengan masuk tahun politik dan selesai setelah keamanan. Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir adalah, marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka perayaan Kristus sampai